Terima kasih Anda masih disergap investigasi. Pemirsa, dua pencuri beraksi dengan modus berpura-pura menyewa kamar kos. Pelaku membawa kabur TV di kos-kosan serta sepeda motor satpam. Salah satu pelaku ternyata pecatan anggota BRIMOB. Dalam rekaman CCTV ini, dua orang membawa televisi dan dimasukkan dalam tas dari rumah kos di Jalan Angkatan 45, Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Pelaku kemudian kabur dengan sepeda motor. Salah satu pencuri ternyata Raden Aprianto yang baru 2 minggu menyewa salah satu kamar. Setelah menerima laporan korban, polisi memburu Raden Aprianto dan temannya, Salam, berdasarkan rekaman CCTV. Keluarga sempat menghalangi penangkapan Salam. Salam mengakui ikut mencuri karena diajak Raden Aprianto. Polisi menangkap kedua pelaku yang mengakui mencuri motor dan televisi dari rumah kos. Sampai kantor polisi, Raden Aprianto dimarahi pemilik kos. Pelaku mengaku barang yang dicuri telah dijual. Kalau yang TV dijual berapa, Kak? 300. 300. Kalau yang untuk motor Kakak ingat? Iya, sekitar gitu lah. Sekitar berapa? 2 jutaan. Dari hasil penyelidikan polisi, para tersangka juga membawa kabur motor milik satpam penjaga kos. Sementara Raden Aprianto ternyata pecatan anggota BRIMOB tahun 2012. Mengambil TV. Namun beberapa hari kemudian salah satu pelaku datang ke sana dengan alasan meminjam motor, kemudian motor itu dibawa kabur, kemudian dijual. Ya, salah satu adalah menurut pengakuan pecatan anggota yang bertugas di daerah Bangka Belitung. Para tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dengan barang bukti, rekaman CCTV, serta barang curian. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, tak diberi uang untuk judi online, seorang anak di Malang, Jawa Timur tega menganiaya ibu kandungnya. Pelaku bahkan mencuri sepeda motor milik orang tuanya. Saat ditangkap, pelaku menangis dan mencium kaki sang ibu. Koi menangis dan mencium kaki ibunya, menyesal setelah tega menganiaya dan mencuri sepeda motor milik orang tuanya sendiri di Malang, Jawa Timur. Pria 24 tahun ini bahkan terus memohon ampun dan mengakui kesalahannya. Saya minta maaf sama keluarga, ibu terutama, dan saya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Main judi lagi nggak? Enggak. Pukul ibunya lagi nggak? Enggak. Penganiayaan dilakukan ke ibu kandungnya sendiri setelah Koim kesal lantaran tak pernah diberi uang untuk bermain judi online. Koim nekat mencuri sepeda motor milik orang tuanya dan dijual, uangnya digunakan untuk taruhan judi. Pencurian baru terungkap setelah orang tua pelaku melapor ke polisi. Pelakunya yang mengambil motor dan BPKB ini adalah putra kandung dari si pelapor sendiri. Dan itu pun juga sepeda motor tersebut dijualkan, kemudian hasil penjualan dari sepeda motor tersebut digunakan untuk main judi online. Meski sempat dijerat pasal 367 ayat 2 KUHP, Koim kini bebas bersyarat dan tetap dalam pengawasan orang tua serta pihak berwajib. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Polres Jakarta Selatan menangkap pelaku penikaman terhadap Gumilar Ekalaya, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pelaku ditangkap beserta barang bukti berupa senjata tajam. Polisi membenarkan adanya penikaman seorang pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PLT kepada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Gumilar Ekalaya.
Korban ditikam di pelataran kantor Dinas Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif. Pelaku ditangkap bersama barang bukti senjata tajam yang digunakan. Pelaku masih diperiksa di Mapolres Jakarta Selatan. Polisi masih mendalami motif pelaku menikam korban. Ada salah satu pejabat di Pemprov yang mengalami penganiayaan dengan cara ditusuk. Saat ini pelaku sudah diamankan dan kita sedang melengkapi bukti-bukti dari mulai pemeriksaan hingga permohonan visum ya hasil luka. Sementara itu ya. Pelaku berapa orang, Dan? 1 orang. Hanya karena masalah sepele, seorang oknum anggota Satpol PP membunuh suami dari mantan istrinya. Pelaku kesal karena tatapan korban saat keduanya bertemu. Helmi Wahyudi, oknum anggota Satpol PP Pemprov Kalimantan Selatan ini mengakui telah membunuh suami dari mantan istrinya. Pelaku ditangkap dalam pelariannya usai menganiaya korban hingga tewas. Penganiayaan terjadi lantaran pelaku kesal dengan tatapan korban saat keduanya bertemu. Tersangka yang ditahan di Mapolsek Banjarmasin Utara terancam 15 tahun penjara. Kerjanya apa, Bang? Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap Investigasi edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86, seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok S. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86, Semanggi Padat Meraya. 89 jajaran Puri hingga saat ini